فهو كالكتاب المسمى المنهاج للإمام النووي في الفقه فكما أن علماء العصر يفتون الناس بما فيه فهو kitab ini, maka adapun kitab ini maksudnya Tanbihul Muqtarin, kal kitabi sebagaimana kitab al-musamma al-minhaja yang bernama Minhaj lil Imamin Nawawi, yaitu karya Imam Nawawi fil fikhi, dalam membahas fikih. Fakama anna ulama al-asri, maka sebagaimana ulama al-asri, ulama zaman ini, maksudnya zaman beliau, yuftuna, mereka memberi fatwa an-nasa pada khalayak umum, an-nasa pada masyarakat, bima dengan sesuatu, fi yang ada di dalam, hi-nya itu kembali ke minhaj, hi kitab Minhaj. Fahuwa kitab ini kal kitabil musammal minhaja, sebagaimana kitab yang bernama Minhaj lil Imamin Nawawi, yaitu karya Imam Nawawi fil fikhi, dalam membahas fikih. Fakama anna ulama al-asri, maka sebagaimana ulama zaman ini, yuftuna, mereka memberi fatwa, an-nasa pada khalayak umum atau pada masyarakat, bima dengan sesuatu, fihi yang ada di dalam kitab Minhaj. Sang musonif kitab Tanbihul Muqtarin memberikan perumpamaan yang sangat cerdas dan mendalam. Kitab ini memiliki kedudukan seperti halnya kitab Minhaj karya agung Imam Nawawi dalam bidang fikih. Sebagaimana kitab Minhaj menjadi rujukan ulama bagi para ulama fikih dalam memberikan fatwa kepada masyarakat luas, menjadi lentera dalam menjawab berbagai macam persoalan hukum syariat di tengah zaman mereka. Maka kitab yang kita kaji hari ini pun disusun sebagai lentera hati dan panduan ruhani bagi mereka yang ingin memahami hakikat hubungan antara manusia dengan Tuhannya, serta dengan sesama makhluknya. Sebagaimana para ulama tidak merasa ragu menjadikan kitab Minhaj sebagai referensi utama dalam memberikan pencerahan batin dan pembersihan jiwa, khususnya bagi mereka yang tertipu oleh bayang-bayang keilmuan, tertipu oleh kekuasaan, tertipu oleh amal-amal lahiriah yang kosong dari hakikat. Sebuah perbandingan yang bukan sekedar analogi teknis, tapi menunjukkan bahwa setiap zaman memerlukan rujukan, baik dalam hukum yang mengatur lahir maupun dalam hikmah yang menuntun batin. Kitab ini hadir bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai pelengkap, bukan untuk menggantikan, tetapi untuk menyempurnakan
perjalanan rohani umat Islam yang haus akan ilmu yang menyejukkan dan menyadarkan. Sebagaimana kitab Minhaj menjadi sandaran para mufti dalam bidang hukum, kitab ini pun menjadi sandaran para pencari jalan kebenaran dalam membenahi hati dan amal. Karena sejatinya ilmu tidak hanya untuk menjawab pertanyaan, tetapi untuk menuntun kehidupan. Wa ma hawa minat tarjihati, wa dan ma mereka juga berfatwa dengan sesuatu. Wa ma dan mereka juga berfatwa dengan sesuatu hawa yang dikandungnya. Hawa yang dikandungnya min yaitu dari at-tarjihati, pendapat-pendapat yang diunggulkan. Min yaitu dari at-tarjihati, pendapat-pendapat yang diunggulkan. Wa ma hawa minat tarjihati, wa dan ma mereka juga berfatwa dengan sesuatu hawa yang dikandungnya, min yaitu dari at-tarjihati, pendapat-pendapat yang diunggulkan. Jadi dengan penuh ketelitian dan pertimbangan ilmiah, para ulama di masa itu tidak hanya menjadikan kitab Minhaj karya Imam Nawawi sebagai pedoman utama dalam berfatwa kepada umat, tetapi mereka juga mengacu pada segala isi dan substansi ilmiah yang terkandung di dalamnya, termasuk diantaranya pendapat-pendapat yang dianggap paling unggul dan kuat dalam khazanah fikih. Mereka tidak asal berbicara, mereka tidak sembarangan berpendapat. Mereka menjadikan setiap fatwa sebagai amanah ilmu dan tanggung jawab kepada Allah dan umat. Karena itu, pendapat-pendapat yang dipilih dan diunggulkan dalam kitab Minhaj tersebut menjadi pondasi yang kokoh. Bukan karena popularitasnya, tetapi karena kedalaman hujjahnya, keluasan telaah, dan keikhlasan penyusunnya. Inilah warisan keilmuan yang hidup dan terus berdenyut karena bersumber dari kebeningan niat dan kekokohan metodologi. Maka sangat layak bila kita meneladani mereka para ulama yang tidak hanya cerdas dan dalam bernalar, tetapi juga rendah hati dalam berfatwa. Mereka tidak mencari sorotan, tapi bimbingan. Tidak mendambakan pujian, tapi keridhaan Tuhan. Di tengah zaman yang penuh kegaduhan opini dan fatwa instan, sudah saatnya kita kembali kepada prinsip para ulama dahulu, menyandarkan setiap keputusan pada ilmu yang sahih, pendapat yang unggul, dan niat yang tulus. Karena hanya dengan itu fatwa akan menjadi cahaya, bukan bara. Fatwa akan menjadi solusi, bukan sumber kebingungan. Kadzalika ulama'us sufiyati yuftuna bima fi hadzal kitabi minan nuqulil muharraratil jayyidati
Kadzalika begitu juga ulama usufiyati, ulama sufi atau ulama tasawuf, yuftuna mereka berfatwa yuftuna mereka berfatwa bima dengan fatwa atau dengan materi-materi fi hadzal kitabi yang ada di dalam kitab ini atau yang terkandung di dalam kitab ini. Kadzalika begitu juga ulama usufiyati, ulama sufi atau ulama tasawuf, yuftuna mereka berfatwa bima dengan fatwa atau dengan materi-materi fi hadzal kitabi yang ada di dalam kitab ini atau yang terkandung di dalam kitab ini. Demikian pula halnya dengan para ulama sufi atau para ulama tasawuf. Mereka mengarungi samudra batin, menempuh jalan makrifah dengan penuh kehati-hatian dan kedalaman jiwa dalam memberikan bimbingan nurani. Mereka menjadikan kitab ini yang hari ini kita kaji sebagai rujukan utama, sebagaimana para fuqaha menjadikan kitab Minhaj karya Imam Nawawi sebagai pegangan dalam perkara fikih. Maka para ahli tasawuf, para ahli sufi menjadikan kitab ini sebagai panduan dalam urusan hati, akhlak, dan perjalanan rohani menuju Allah Ta'ala. Sebab mereka memahami bahwa agama bukan hanya perkara hukum halal dan haram, tetapi juga perkara niat, perkara kesucian jiwa, dan juga perkara akhlak yang luhur. Dan kitab ini tidak hanya memuat teori, tetapi juga menghidupkan kembali semangat para ulama salafus soleh, mereka yang jernih jiwanya, bersih hatinya, dan lembut akhlaknya. Maka fatwa-fatwa mereka dalam dunia tasawuf bukan sekedar pada hawa nafsu dan khayalan, tetapi berdasar pada warisan otentik dari para wali dan ulama yang arif billah. Dalam dunia yang makin bising oleh suara yang mengaku bijak, para ulama sufi tetap meniti jalan sunyi penuh makna, menyuarakan hikmah dari kedalaman jiwa. Dan kitab inilah salah satu pelita itu yang menerangi jalan kaum yang ingin benar-benar mengenal Tuhannya, bukan hanya lewat kata, tapi lewat cinta, lewat laku, dan lewat kecerdasan, kesadaran hakiki. Minan nukulil muharraratil jayyidati, minan nukuli yaitu berupa berbagai kutipan, yaitu berupa berbagai kutipan al-muharrarati yang telah diseleksi,
al-muharrarati yang telah diseleksi, al-jayyidati yang bagus-bagus. Jadi dalam ranah tasawuf, ketika para ulama memberi panduan dan fatwa kepada umat, mereka tidak sembarangan dalam merujuk dan memilih sumber. Mereka mengambil dari kitab Tanbihul Muqtarin ini, yakni berbagai kutipan yang telah melalui seleksi ketat, nukilan-nukilan yang teruji kualitasnya, kuat sanadnya, dan indah maknanya. Kutipan-kutipan itu bukan sekedar rangkaian kata, melainkan mutiara hikmah yang telah dipoles oleh cahaya kebijaksanaan para salafus solih, yang menyatukan keilmuan, keikhlasan, dan pengalaman rohani dalam satu kesatuan. Maka tak heran bila kitab ini menjadi rujukan utama, karena apa yang tercantum di dalamnya bukan sekedar teori, tapi buah dari perjalanan panjang para arif billah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Inilah nilai yang harus dijaga dalam tradisi ilmu: ketelitian dalam mengambil, kebijaksanaan dalam memilih, dan kejujuran dalam menyampaikan. Sebab hanya dengan itulah ilmu menjadi cahaya yang menerangi, bukan yang membakar. Fa inni syayyadtu akhlaqahu bi af'alis salafis salihi. Fa inni, maka sesungguhnya aku, maksudnya Imam Sya'rani. Fa ini, maka sesungguhnya aku, ialah syayyatu menguatkan atau menyajikan. Siapa aku? Atau kalau mau itu nggak usah pakai aku lagi. Syayyatu menguatkan atau menyajikan. Akhlaqo, akhlak-akhlak. Hu-nya itu ketanbih al-muqtarin. Akhlaqo, akhlak-akhlak yang terdapat di dalam kitab ini, gitu tuh. Bi af'alis salafis solihi, bi af'ali, dengan mengutip berbagai perbuatan, dengan mengutip berbagai perbuatan. As-salafis solih, ulama salafus soleh, yaitu ulama generasi terdahulu yang soleh. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Imam Sya'rani, syayyatu menguatkan atau menyajikan akhlaqahu, akhlak-akhlak yang terdapat di dalam kitab ini. Bi af'ali, dengan mengutip berbagai perbuatan as-salafis solihi, ulama salafus solih. Sesungguhnya aku, Imam Sya'rani, telah menguatkan atau menyajikan akhlak-akhlak yang ada di dalam kitab ini, Tanbihul Muqtarin, dengan merujuk pada perbuatan nyata para salafus solih,
Dan apa yang dimaksud dengan salafus solih? Mereka adalah para ulama terdahulu yang benar-benar mengamalkan ilmu mereka, yang akhlaknya menjadi panutan dan teladan bagi umat ini. Namun jangan salah paham, sebab tidak semua orang yang menyebut dirinya ulama layak mendapat predikat soleh. Belum tentu. Makanya lafaz as-salaf itu dikaitkan dengan as-solih, yang soleh. Enggak setiap ulama itu punya jaminan solih gitu. Terkadang begitu mudahnya memberikan gelar ulama kepada seseorang hanya berdasarkan penampilannya atau popularitasnya. Padahal sejauh mana ilmunya diamalkan. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin dengan sangat tegas membagi ulama, ada ulama us-solih dan ada ulama us-su. Perhatikan, dilihat. Ada ulama solih, please, ada ulama us-solih, ada ulama us-su. Dalam kitab Ihya, ulama us-solih, ulama us-su. Siapa ulama us-solih? Mereka yang benar-benar takut kepada Allah. Jadi yang namanya ulama soleh itu mereka yang benar-benar takut kepada Allah, yang tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Dan itu yang disebut dengan ulama us-solih. Sedangkan ulama us-su adalah mereka yang menjual ilmu demi kepentingan pribadi seperti jabatan, dunia, kedudukan, popularitas, pengikut, dan jamaah, bukan demi agama dan umat. Banyak nih ulama-ulama yang seperti ini, yang menjual agama demi kepentingan, pakaiannya, lahiriahnya ulama, pakai sorban, pakai jubah, tapi hatinya penuh dengan dunia. Dunia. Jadi ini yang perlu kita renungkan bersama. Imam Sya'rani bukan sekedar berbicara mengenai akhlak, tetapi mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan siapa kita berguru dan kepada siapa kita mendengarkan nasihat. Awas, hati-hati dengan siapa kita berguru dan dengan siapa kita diberi nasihat. Seberapa banyak di antara kita yang terjebak pada guru-guru yang hanya pandai berbicara, namun tak pernah mengamalkan ilmu yang mereka sebarkan. Sebuah ironi besar ketika kita menyaksikan orang-orang yang mengaku alim,
mengaku mursyid, namun tak mengamalkan apa yang mereka ajarkan. Bahkan di zaman ini, di akhir zaman, di zaman kita nih, dan di zamannya Imam Sya'rani gitu. Dan ini sangat relevan dengan zaman beliau juga. Banyak yang hanya mengandalkan gelar ulama, gelar kiai, gelar habaib, gelar ustad, awas, tanpa memiliki kualitas amalan yang sejati. Ingat, kealiman seseorang itu bukanlah semata-mata diukur dari seberapa sering mereka berkhutbah. Tidak diukur seberapa sering mereka berceramah, mengisi pengajian, memimpin zikir, atau berfatwa. Tidak itu. Tetapi bagaimana mereka mempraktikkan ilmu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi patokannya di situ tuh. Nggak mesti kita lihat seberapa sering orang tersebut mengisi kajian, orang tersebut berceramah, dan lain sebagainya. Tapi yang dijadikan patokan adalah bagaimana mereka mempraktekkan ilmu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita tertipu oleh penampilan luar yang menipu, oleh ceramah yang indah namun kosong tanpa realisasi dalam perilaku. Maka perhatikanlah dengan seksama. Imam Sya'rani mengingatkan kita untuk menjadikan af'alis salafis salih, perbuatan nyata dari ulama salaf yang saleh, sebagai pedoman hidup. Jangan jadikan para ulama yang hanya pandai berbicara namun tidak memberikan contoh nyata dalam hidup mereka sebagai tolak ukur akhlak kita, bukan sebagai kata-kata atau janji manis mereka yang penting, tapi perbuatan mereka. Dalam hidup ini jangan hanya sibuk mendengarkan teori, tapi lihatlah praktik mereka. Apakah mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka ajarkan? Maka apabila kita ingin memahami akhlak yang hakiki, jangan melihat pada mereka yang hanya pandai memamerkan ilmu, tapi lihatlah kepada mereka yang memiliki amal nyata dalam kehidupan mereka. Siapa mereka? Mereka adalah minas sahabati wattabi'in wal ulama'il amilin. Minas sahabati, dari kalangan sahabat, wattabi'in, dari kalangan tabi'in, wal ulama'il amilina, dan dari kalangan ulama'il amilin. Minas sahabati, dari kalangan sahabat, wattabi'ina, dari kalangan tabi'in, wal ulama'il amilina, dan dari kalangan ulama'il amilin. Di sini ada catatan penting mengenai lafaz al-ulama. Perhatikan, dilihat. Yang diberi penekanan menjadi al-amilina. Kenapa? Karena seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, ia bisa menjadi lebih berbahaya daripada orang yang tidak berilmu sama sekali. Ulama yang hanya pandai
Ulama yang hanya berilmu tanpa amal hanya akan menjadi cahaya yang padam. Tidak ada manfaatnya bagi dirinya maupun umatnya. Mereka seperti pohon yang kokoh tapi tak pernah menghasilkan buah. Seperti yang disampaikan dalam syair, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Kerusakan yang dahsyat akan menimpa orang yang alim tapi suka melanggar syariat, tidak menegakkan syariat. Ia tahu tapi tetap saja melanggar. Ia berbicara tentang kebenaran, tetapi dirinya sendiri tenggelam dalam kebohongan. Seperti api yang menyala, tapi memberikan penerangan, namun awas, ada yang lebih mengerikan lagi adalah orang yang tidak berilmu sama sekali tapi sibuk dengan ibadah tanpa pengetahuan. Mereka mengira bahwa dengan hanya melakukan ibadah tanpa ilmu yang benar, mereka sudah benar dan lebih baik. Padahal mereka justru mengundang kerusakan yang lebih besar. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Orang yang bodoh, tidak tahu ilmu, tetapi rajin beribadah, itu lebih berbahaya. Rajin sholatnya, rajin puasa Senin Kemisnya, rajin qiyamul lailnya, rajin zikirnya, tapi bodoh, tidak mengetahui ilmunya, maka orang yang seperti itu justru mengundang kerusakan yang lebih besar. Maka beruntung kita hari ini